Oke, kita mau sambil nunggu yang lain lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 4 Agustus kita bertemu kembali di pembelajaran online. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti oleh kalian semua, bisa dipahami, dan bisa kita kerjakan LK-nya hari ini dengan baik dan lancar. Oke, sebelum belajar teman-teman, marilah kita membaca doa. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, membaca doa, belajar. A'udzu billahi minasyaitonir warzuqni fahma Allah berikanlah ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik Rabbi salih sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekagumanku dari lidahku supaya kata-kataku lebih mengerti. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Pembelajaran hari ini tematiknya masih berkaitan dengan sendi. Kemarin kita tentang rangka, ya. Materi sebelumnya rangka, kita hari ini materinya tentang sendi, ya. Sendi. Oke, perhatikan. Bapak ulang kembali yang materi sebelumnya itu tentang rangka. Kita sudah tahu ya, rangka itu ada rangka kepala, rangka badan, rangka anggota tubuh. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang sendi. Ya, sendi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sendi? Sendi itu adalah penghubung. Jadi setiap tulang kita itu ada penghubungnya. Nah, penghubungnya itu yang namanya sendi. Sehingga sendinya bisa kita gerakkan karena ada penghubungnya. Penghubungnya namanya sendi. Nah, apa macam-macam sendinya? Macam-macam sendi itu apa aja? Nah, ini yang akan Bapak sampaikan di sini adalah macam-macam sendi berdasarkan, ingat, berdasarkan gerakannya. Berdasarkan gerakannya, berarti berdasarkan gerakannya ya. Yang pertama itu adalah sendi mati. Sendi mati ya. Sendi mati itu adalah sendi yang tidak bisa bergerak. Jadi mati, namanya mati itu berarti kan tidak bergerak ya. Sendi mati itu tidak bergerak. Itu letaknya di mana? Letaknya ada di tengkorak ya. Terdapat di tulang tengkorak di sini nih. Ada namanya sendi mati, itu penghubung tulang tengkorak. Ya, kalau dilihat di gambarnya bisa dilihat bahwa yang pertama itu adalah sendi mati atau sinartrosis. Bahasa IPA-nya itu namanya sinartrosis, bahasa IPA-nya. Itu namanya sendi yang tidak bisa bergerak atau mati. Di mana letaknya? Letaknya di tulang tengkorak kita. Di tulang tengkorak kita ini. Ya. Di tulang tengkorak kita. Kemudian yang kedua adalah sendi kaku atau yang namanya amfiartrosis. Ya. Amfiartrosis itu adalah sendi kaku. Sendi kaku itu kenapa kok disebut sendi kaku? Karena gerakannya terbatas. Jadi nggak bisa gerak sepenuhnya, sesukanya, itu tidak bisa. Tapi dia gerakannya adalah terbatas. Ya, sehingga
ini disebut dengan sendi kaku. Di mana letaknya? Letaknya di mana? Letaknya adalah sendi antar tulang ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Kalau kalian lihat di gambarnya, itu ada ruas tulang belakang yang kalau kamu pegang yang paling belakang, punggung belakang itu ada tulang yang manjang banget. Nah, itu di situ ada sendi. Ada sendi, yang paling atas itu ada sendi, nah itu sendi kaku. Itu terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Jadi penghubung tulang rusuk dan tulang belakang itu namanya sendi kaku. Kaku, kenapa kaku? Karena gerakannya terbatas, tidak bisa bergerak sesuka kita, mau gerak sana kiri kanan nggak bisa. Ya, itu adalah sendi kaku. Ya, sendi kaku atau ampiato. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah sendi gerak. Nah, ini yang disebut dengan sendi gerak. Ini sendi gerak, berarti kira-kira sendinya bisa bergerak nggak? Bisa, pasti. Karena disebut dengan sendi gerak. Sendi gerak atau diartrosis. Diartrosis itu adalah sendi gerak. Nah, sendi gerak ini terbagi menjadi beberapa. Nah, yang harus kalian pahami, ini yang sering kita pelajari itu di sendi gerak. Kalau tadi sendi mati dan sendi kaku itu biasanya jarang tersebut ya, jarang disebutkan. Tapi yang sering disebutkan di soal-soal itu adalah sendi gerak. Ya, sendi gerak ini yang pertama itu adalah sendi engsel. Nah, kalau pernah dengar engsel itu kayak pernah kalau kalian suka dengan pertukangan atau berhubungan dengan tukang-tukang atau apa ya bangunan, pernah dengar engsel? Engsel tuh di pintu tuh ada engselnya, ya kan? Ada engselnya tuh pintu biar bisa kebuka, ketutup, tuh ada engselnya. Nah, sama manusia juga ada namanya sendi engsel. Sendi engsel ini apa? Sendi engsel ini adalah sendi yang menghubungkan antar tulang yang bergerak hanya satu arah. Gerakannya satu arah. Engsel itu gerakannya satu arah. Ingat, satu arah. Kemana arahnya? Maju atau mundur. Mana letak sendinya di mana? Contoh letaknya adalah di siku. Siku dan lutut. Kamu kalau lihat lutut kamu cuma bisa maju mundur kan? Tendang ke depan, mundur ke belakang. Lutut. Siku juga sama, siku. Maju, belakang. Maju, belakang. Ya, siku. Jadi ini namanya sendi engsel. Sama di mana lagi? Di ruas tangan. Tangan ini kita ini. Ruas jari tangan kita ini juga sama. Ruasnya cuma bisa maju, mundur. Maju, mundur. Jadi cuma satu arah. Ya, sendi engsel itu cuma satu arah. Ingat, sendi engsel adalah sendi yang memiliki gerakan satu arah. Yaitu apa satu arahnya? Maju dan mundur. Ya, maju dan mundur. Sehingga kita bisa ingat-ingat, mana sih letak sendinya di mana sendi engsel? Yang pertama di siku, di tulang siku sini, ini ada sendi nih penghubungnya. Kemudian lutut yang di bawah lutut dan ruas jari tangan. Ya, ruas jari tangan. Ingat nih, tangan kita cuma bisa maju, mundur, ya. Ingat ya. Ini sendi engsel. Kemudian yang kedua adalah sendi peluru. Nah, kamu pernah dengar peluru? Nah, kalau peluru biasanya buat apa? Oh, tembak-tembakan peluru. Nah, ya. Nah, di sendi juga ada namanya sendi peluru. Apa sendi peluru? Yaitu adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakannya itu ke segala arah. Ingat, kenapa? Kalau peluru itu kita kemana aja kan, kita tunjuk ke sana, menunjuk ke sana. Nah, begitu juga dengan sendi. Sendi juga sama. Sendi peluru itu adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakannya itu ke segala arah. Nah, ke segala arah ini letaknya di mana? Letak sendi peluru. Yang pertama itu ada di tulang paha. Tulang paha. Perhatikan gambarnya di tulang paha. Ini ada tulang paha, apa namanya? Sedikit
Nah, tulang paha dengan tulang gelang panggul. Ini kan ada panggul, ini paha. Paha, ini panggul. Ya, jadi ini yang bawah ini paha, yang atasnya panggul, sehingga dia bisa bergerak segala arah. Kemudian sama tulang mana? Tulang mana? Tulang bahu ini. Gelang bahu, ini lengan kita nih. Lengan kita ini. Nah, ini sama lengan atas sama gelang bahu kita, bahu di atas ini. Ini bisa ke segala arah. Kalau kalian senam, pernah ikut senam kan? Nah, itu kan ada yang diputar-putar. Wah, diputar ke sana, ke sini, diputar-putar. Nah, ini nih yang diputar. Ya. Ini diputar. Ya. Apa namanya? Ini diputar ke segala arah bisa. Ya, ini namanya sendi peluru. Ya, sendi peluru adalah sendi yang bergerak ke segala arah. Letaknya cuma ada dua. Di badan kita ini cuma ada dua, yaitu di pangkal panggul, di tulang paha dengan gelang panggul yang tadi Bapak sebutkan, paha. Kemudian yang kedua adalah di lengan atas dengan gelang bahu kita, ya. Jadi cuman ada dua, sendi peluru. Ingat kalau peluru berarti segala arah, karena kalau secara kita lihat orang-orang itu menembak, kalau pakai peluru kan bisa nembak kemana aja. Jadi kalau ingat, kalau kita di badan kita, sendi peluru itu berarti sendi yang bergerak ke segala arah. Letaknya cuma ada dua, di mana? Yaitu di tulang paha dengan tulang gelang panggul. Itu letaknya. Dan yang kedua ada di pangkal lengan atas dengan gelang bahu, ya, gelang bahu. Oke. Nah, ini yang kedua. Bapak ingatkan sekali lagi, sendi penghubung antar tulang. Yang pertama tadi sendi mati, yang kedua sendi kaku, yang ketiga sendi gerak. Nah, sendi gerak ini kita ada berbagai macam. Yang pertama tadi sendi engsel. Ingat, engsel berarti cuman satu arah. Yang kedua, sendi peluru. Berarti peluru itu apa? Bergerak kemana? Ke segala arah. Nah, letaknya di mana? Di tulang paha dengan tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan di lengan atas dengan gelang bahu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah sendi putar. Nah, sendi putar ini adalah penghubur antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang itu bisa mengelilingi tulang lainnya sebagai poros. Jadi kita bisa berputar. Ya, jadi kayak kita muter-muter aja, berputar itu bisa kita berputar. Nah, letaknya di mana? Ya, letaknya di mana? Letaknya adalah di persendian antar tulang tengkorak nih. Tengkorak kan kita kan ada nih tengkorak. Ya, tengkorak kita. Terus sini, kalau kita ikut pemanasan senam, kan biasanya putar, kepalanya diputar. Ini sendi putar. Jadi kita bisa memutar. Putar. Nah, ini namanya sendi putar. Ya. Kemudian ada di persendian tulang hasta dan pengumpil yang Bapak ingatkan kemarin itu, yang tentang rangka kemarin itu adalah yang pengumpil dan tulang hasta. Ini ada yang namanya persendian sendi putar karena bisa memutar memutar ya. Jadi sama kayak di tulang tengkorak, kita juga bisa berputar. Sendi putar. Ya. Sendi putar. Bapak ulang lagi. Jadi kalau sendi putar itu bisa mengelilingi dan ada yang dijadikan poros. Jadi poros itu berarti pusatnya. Jadi dia mengelilingi seperti di sini nih. Berarti kan kalau kita berputar. Nah, berarti porosnya itu kan ada di dekat leher ya, di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Jadi di tengah-tengahnya itu ada porosnya. Ingat. Dan selain di tulang tengkorak juga tulang hasta dan pengumpil. Ingat, tengah tangan kita itu ada yang hasta, ada yang pengumpil. Di situ ada yang namanya persendian, sendinya sendi putar karena bisa berputar. Kemudian yang selanjutnya adalah sendi
pelana. Pernah dengar kata-kata pelana nggak teman-teman? Pernah ya? Pelana itu biasanya di mana taruhnya? Kalau kita mau naik kuda, itu ada pelananya. Ya. Nah, di sendi juga ada. Ini sendi pelana. Ini adalah hubungan antar tulang, penghubung antar tulang yang memungkinkan gerakan tulangnya ke dua arah. Dua arah. Dan dia saling tegak lurus. Jadi dua arah tapi saling tegak lurus. Seperti kayak yang tadi Bapak sebutkan, pelana itu kalau kita naik kuda, itu kan harus dikasih pelana. Di kudanya itu dikasih pelana. Sama dengan tulang kita juga. Jadi mana yang disebut dengan sendi pelana, yaitu antar tulang ibu jari. Nih, ibu jari kita nih. Ibu jari dengan tulang telapak tangan. Jadi ini ibu jari kita dengan tulang telapak tangan. Telapak tangan. Jadi kita bisa ke dua arah. Bisa ke samping, bisa ke depan. Nah, ya, jadi bisa ke kedua arah. Bisa ke kedua arah. Jadi persendian antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Ya, ingat, bisa ke dua arah. Ini namanya sendi pelana. Pelana, diingat-ingat, pelana itu berarti bergerak ke dua arah. Kalau yang satu arah namanya engsel. Kalau yang ke segala arah berarti namanya sendi peluru. Kalau yang bisa muter ya namanya sendi putar. Sendi pelana ini antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Ini ada sendinya. Di sini ini ada sendinya. Ini bisa kedua arah, ya, kiri kanan, samping, depan, belakang, ya, bisa kedua arah. Oke, kemudian kita lihat dulu, kita lihat, nah ini yang secara jelasnya kita lihat rangka kita, badan kita lihat di sini, letak sendi-sendinya, coba diingat-ingat, dilihat-lihat. Sendinya, ya, sendinya yang pertama itu yang dekat dengan ini kita bahasnya tentang sendi gerak ya. Kalau sendi kaku sama sendi mati kita nggak bahas. Kita bahasnya adalah sendi gerak. Lihat di yang pertama antara tulang tengkorak dengan tulang leher itu ada yang namanya sendi putar. Makanya kita bisa memutar, putar. Oke. Kemudian sendi engsel ada di mana sendi engsel? Sendi engsel ada di siku dan di lutut. Nah, ini ya, di siku. Nah, di siku dan di lutut sini. Ini namanya sendi engsel. Kemudian yang bisa ke segala arah. Berarti apa namanya sendi apa? Peluru. Di mana? Ada di tulang bahu sini, di bahu, di paling atas, sama di paha dan panggul. Di sini, ini sendi peluru. Kemudian ada lagi sendi apa? Sendi pelana. Sendi pelana di mana? Sendi pelana itu kan dua arah. Itu yang tadi di tulang ibu jari dengan telapak tangan. Ini adanya sendi pelana, ya. Kemudian ini ada sendi geser dan sendi gulung, tapi tidak terlalu Bapak bahas karena yang biasanya keluar itu adalah sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi peluru. Itu aja, ya. Diingatkan kembali, hari ini pembahasannya adalah tentang sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang supaya bisa tegak dan bisa bergerak. Ya, itu sendi. Ingat, sendi ada 3. Yang pertama, sendi mati yang letaknya di tengkorak, kemudian itu tidak bergerak. Yang kedua adalah sendi kaku. Sendi kaku itu gerakannya terbatas. Itu adanya di dekat tulang belakang dengan tulang rusuk. Kemudian yang ketiga adalah sendi gerak. Nah, sendi gerak ini ada bermacam-macam. Yang pertama sendi engsel, berarti dia engsel satu arah. Yang kedua sendi peluru, segala arah. Yang ketiga sendi putar.
dia bisa berputar dan ada porosnya. Yang keempat adalah sendi pelana, yaitu bergerak ke dua arah. Ya, dari penjelasan ini, kira-kira teman-teman ada yang masih belum paham nggak? Ada yang masih mau ditanyakan nggak? Oke, silakan speakernya semua diaktifin. Diaktifin sendiri semua, silakan tunjuk tangan yang mau tanya. Yang mau tanya silakan. Siapa yang mau tanya silakan. Kalau nggak bisa suaranya bisa ngechat ke Bu Afa, boleh. Siapa yang mau tanya. Jadi ntar bisa dikirim ke semua apa pertanyaannya. Oke, kalau ada yang belum paham. Ada yang belum paham? Ada yang sudah paham? Oke, ada yang mau tanya? Ya, semuanya diaktifin dulu speakernya supaya kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Oke, ada yang mau tanya? Sudah paham semua? Kalau kita lihat gambar, memang kelihatannya mudah. Tapi ketika kita mengerjakan LK, ketika tidak ada gambar, kita harus ingat-ingat, ya, ingat-ingat letaknya di mana, letak-letak sendi itu di mana. Yang kita harus ingat tuh, oh, sendi engsel itu berarti antara sendi ini dengan sendi ini. Letaknya di sini, oh di lutut dengan di siku. Kemudian sendi ini, oh ini di sini, di sini. Jadi memang harus diingat. Kalau kita pas lihat gambar seperti ini, mah mudah kita ingat, oh ya ini. Tapi kalau kita tidak lihat gambar, itu kita lebih sulit. Makanya Bu Afa ingatkan, sering-sering membaca lagi, dibaca ulang. Ya, dibaca ulang, diingatkan lagi untuk membaca. Kalau misalnya Anda yang masih bingung, Anda yang masih kurang paham, boleh ditanyakan. Mumpung kita lagi ketemu secara virtual, secara online ya, masih ada waktu untuk kalian. Silakan kalau mau bertanya. Ada yang mau tanya? Tanyanya berkaitan dengan pembelajaran hari ini ya. Atau pembelajaran matematika boleh, nggak apa-apa. Atau tematik nggak apa-apa. Mumpung kita bertemu, boleh. Ada yang mau tanya? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Paham? Paham? Paham. Sudah hafal? Oke, kita tes ya. Kita tes ya, semua ya. Kalian jawab ya. Oke, Bu Afa tanya. Sendi yang bergerak ke segala arah disebut sendi apa? Peluru. 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 Sendi yang bergerak hanya satu arah, namanya sendi apa? Sendi. Sendi engsel. Oke. Sendi yang bergerak ke dua arah, namanya sendi apa? Sendi. Sendi pelana. Oke. Kemudian sendi yang bisa berputar, sendi apa? Diputar. Sendi putar. Oke. Kalau yang terdapat di tengkorak kita, itu sendi apa namanya? Mati. Sendi mati. Very good. Kalau yang terletak di antara tulang rusuk dengan tulang belakang, itu sendi apa namanya? Sendi apa? Sendi kaku. Oke, sendi kaku. Oke, sekarang kalau yang letaknya di lutut, persendian yang ada di lutut, siku itu sendi apa namanya? Sendi? Sendi apa? Sendi gerak. Bapak tanya sekali lagi. Yang letak sendinya ada di lutut dan di siku, itu namanya sendi apa? Sendi. Sendi? Sendi apa? Sendi? Coba diingat-ingat. Sendi apa? Yang siku ya, siku gerak. dan lutut itu sendi apa? Engsel. Oke. Kemudian kalau di tulang panggul dan tulang paha itu sendi apa? Peluru. Peluru. Oke, karena ke segala arah. Kalau yang ibu jari dengan telapak tangan, sendi apa?
Sendi? Ana. Pelana. Oke, berarti kalian sudah paham betul, sudah memahami materi hari ini. Bu Afa berharap pekan depan, hari Senin kan sudah mulai PH, mengerjakan PH-nya secara jujur ya teman-teman, karena Bu Afa nggak bisa ngawasin satu-satu, hanya Allah yang maha pengawasnya, yang maha mengetahui ya, jujur atau enggaknya kan kalian. Jadi hari Senin itu PH tematik, hari Kamisnya PH matematika. Untuk Kamis besok itu materi masih sama, materi pengurangan pecahan, tetapi pengurangan pecahan itu tidak masuk materi PH. Jadi materi PH itu hanya dari perkalian, pembagian, perkalian biasa itu kemarin yang waktu awal masuk, kemudian ada KPK FPB, dan penjumlahan pecahan Anda. Kalau pengurangannya tidak masuk ke PH. Kalau tematik berarti materinya sampai materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin, yang terakhir kemarin yang dikumpulkan hari Senin kemarin itu untuk PH tematik ya. Hari ini pembelajaran sendi kira-kira sudah paham semua teman-teman? Sudah? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya selain tematik boleh, mau tanya matematika yang belum paham juga boleh. Ada yang kesulitan di matematika atau di pelajaran yang lain? Bisa semua ya? Oke, bisa semua. Oke, Bu Afa rasa untuk materi hari ini sudah cukup karena mungkin teman-teman juga sudah paham semua. Kita belajar tentang sendi. Bapak harap diingat-ingat karena biasanya ya kalau sendi-sendi ini kalau yang sebelum-sebelumnya itu biasanya masuk di soal UN, tapi kan kita tahun depan nggak tahu tahun kamu ada UN atau enggak. Mudah-mudahan sih nggak ada. Kalaupun ada, biasanya sendi-sendi itu selalu ada di soal UN. Makanya Bapak berharap ini diingat-ingat, dipahami betul. Sendi-sendi yang sendi gerak terutama ya, sendi gerak ini yang namanya ankle, pusar, pelana, itu diingat-ingat letaknya di mana aja ya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya semuanya ya. Ada yang mau tanya lagi sebelum Bapak akhiri materi hari ini? Ya, apa mau tanya? Kenapa Naya? Enggak. Itu emangnya boleh ngobrol di chat? Nggak boleh, ada yang ngobrol ya? Kan sudah kesepakatan. Kan Bu Afa bilang kalau kita lagi bertemu seperti ini, ngobrol di chatnya nanti aja dulu ya. Karena kita harus mendengarkan penjelasan dulu, kemudian memahami dulu. Kalau nanti Bu Afa sudah selesai, kalau misalnya kamu mau ngechat, chatnya harus yang bahasa yang baik, tanya kabar atau apa, bukan yang mengajak bermain game atau apa. Bapak nggak mau. Kenapa? Karena ini nanti dibaca semuanya, dilihat semuanya sama orang-orang. Masa mau anak Al-Izah ini kok lagi belajar kok malah ngomongnya tentang game? Kan nggak enak ya, nggak etis ya, nggak asan ya, nggak baik ya. Jadi diharapkan yuk teman-teman sesuai kesepakatan awal bahwa ketika kita sedang Zoom, kita mendengarkan, kita mematuhi aturan, tidak ngechat yang tidak, maksudnya chat itu yang digunakan untuk pertanyaan. Kalau misalnya suaranya nggak kedengeran, boleh pakai chat, nanyanya ke Bu Afa, boleh. Tapi kalau hanya sekedar ke teman-teman, ngobrol ke teman, sebaiknya dihindari. Ya, paham ya? Terima kasih ya Naya, sudah diingatkan. Teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa lebih tertib, lebih disiplin. Ini sudah bagus nih, tidak ada yang nyoret-nyoret. Kemarin masih ada yang nyoret-nyoret, sekarang udah nggak ada kan? Karena apa? Karena memang kita harus disiplin. Kita harus sesuai dengan aturan. Ya, jadi memang supaya kedepannya lebih enak, belajarnya lebih enak, ya kita harus sesuai dengan aturan yang ada, ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau menyampaikan lagi? Mumpung kita ketemu, tidak ada, sudah paham semua materinya. Kita ketemu lagi di hari Kamis untuk matematikanya di hari Kamis ya. Zoom di hari Kamis, insya Allah kita ketemu. Untuk besok diharapkan kalian mandiri, belajar mandiri, dan Bu Afa berharap kalau ada tugas dari bidang studi, halo teman-teman, kalau ada tugas dari bidang studi segera dikerjakan, segera dilaporkan.
Jangan seperti kemarin tuh, ada pelajaran apa tuh yang belum dikerjakan banyak banget tuh dari kelas 5B, belum ngelaporin. Nah, kan nggak enak juga kelas kita ya. Jadi, Bapak harap kalau ada tugas bidang studi segera dikerjakan, segera dilaporkan. Ya, dan lapornya yang jelas. Ini saya namanya siapa, kelas berapa. Takutnya nanti gurunya juga namanya banyak, menerima banyak, laporan banyak, nggak ingat ini kelas 5B, 5A, 4A, 4B gitu kan. Jadi tolong kalau ngirim tugas yang jelas, oh ini saya namanya siapa, kelas berapa gitu, biar guru bidang studi juga lebih cepat memasukkan ke nilainya ya, paham ya. Jadi kalau ada tugas bidang studi tolong jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan gitu ya. Oke, habis ini Bu Afa mau share link untuk PAI-nya, karena habis ini kalian akan mengerjakan PAI ya, tugas PAI. Bu Afa akan segera share ke apa namanya, ke grup. Mudah-mudahan semuanya bisa dikerjakan dengan baik dan tidak ada yang terlambat untuk mengumpulkannya ya. Jadi Bu Afa berharap semuanya selesai tepat waktu. Oke, baik teman-teman, semua sudah selesai ya, nggak ada lagi mau tanya. Oke, baik, semua speakernya diaktifin karena kita akan mengakhiri doanya dulu ya. Oke, semuanya diaktifin, semua speakernya diaktifin. Oke, baik teman-teman semua, hari ini pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian karena waktu juga sudah 5 menit lagi, 5 menit untuk persiapan kamu untuk PAI dan untuk mengerjakan LK. Semoga LK-nya bisa dikerjakan dengan baik ya. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan dari Bu Afa ya. Silakan boleh les. Mohon maaf lahir batin. Dadah semua. Sampai ketemu lagi. Tunggu, aku pergi dulu. Dadah. Ban di mana? Belum dimatiin sama bu gurunya.